Haleluya, puji nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Sabtu pagi hari ini tanggal 28 Desember 2024. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan senantiasa menyertai langkah demi langkah hidup kita. Sampai akhirnya kita tanggal 28 Desember, besok tanggal 29, besok lagi tanggal 30. Dan sebentar lagi, 3 hari lagi kita masukin hari yang terakhir 31 Desember. Minta pimpinan Tuhan supaya Tuhan berikan panjang umur, sehat buat kita semua. Diperkenan Tuhan untuk melaksanakan ibadah tutup tahun. Dan diperkenan Tuhan untuk memasuki 1 Januari 2025 di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Kunaikan syukur kepadamu Yesus. Sebentar kita baca 1 Raja pasal yang ke-7 atas kemurahan Tuhan. Kemarin terus kita berurutan baca Alkitab. 1 Raja pasal 6 sudah selesai. Sekarang pasal 7 terus. Kita makin mendaki gunung. Lebih dalam dengan Yesus. Lebih cinta Tuhan. Dan kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan yang besar. Kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Kunaikan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya. Segala puji syukur bagimu, amin. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 20 dan 21, demikianlah firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita selalu andalkan Tuhan, berharap selalu pada Tuhan Yesus, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji
Namamu yang agung itulah Yesus Kristus, Tuhanku, Juru Selamatku. Terima kasih, sucikanlah pikiranku dan mulutku Bapa, dan hatiku pagi ini mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, kuduskanlah hidupku ya Yesus. Haleluya. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur oleh. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah pelihara kita dari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, sampai di bulan yang terakhir dan merupakan Sabtu yang terakhir 28 Desember. Karena Sabtu depan sudah bukan tahun 2024, Saudara. Kalau bulan-bulan yang lalu masih kita sebut bulan berganti bulan, tapi tahunnya masih 2024. Tapi minggu depan, Sabtu depan, bukan tahun 2024 lagi. Sudah berubah bulan Januari tahun 2025. Tanggal 4, Saudara. Tanggal 4 Januari minggu depan 2025. Kita minta sama Tuhan, tuntun hidupku, pimpin hidupku, dan kita berterima kasih kalau Tuhan sudah menyertai kita selama tahun 2024. Biarpun banyak pergumulan, tantangan, ada berita baik, pengalaman yang kurang baik di tahun 2024, sama-sama kita mau tutup buku dalam nama Tuhan Yesus dan mendorong kita makin hari mau cinta Tuhan, makin jauh dari dosa, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan tadi, Efesus pasal 5 ayat 20-21, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kepada Allah dan Bapa kita, rendahkan diri kita seorang kepada yang lain, takut akan Kristus. Mari kita mau takut sama Tuhan, karena Tuhan yang punya nyawa, Tuhan yang punya segala-galanya. Kita beruntung takut sama Tuhan untuk anugerah. Kita berani sama Tuhan, celaka kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mau baca firman Tuhan. 1 Raja pasal 7 ayat 1-12 tentang Raja Salomo atas izin Tuhan mendirikan istananya. Wah, luar biasa. Bangga nih dan terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita bisa baca Alkitab ini, anugerah Tuhan. Saya yakin Raja Salomo waktu diangkat raja senang, sudah minta ampun. Semuanya kalau kita dalam Yesus bahagia, senang kita di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu bersama saya pasti bahagia. Maka oleh karena itu kita bersyukur sama Tuhan. Mari firman Tuhan katakan, Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya, disangga oleh 3 jajar tiang kayu atas dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Wah, ini kalau saya lihat gedung tinggi, saudara ya. Tingginya di sini lebarnya, panjangnya ya, panjangnya dan panjangnya 100 hasta panjangnya, berarti panjangnya kali 45 cm 45 meter, saudara. 50 hasta lebarnya berarti sekitar 23 meter lebar besar, saudara. 30 hasta tingginya berarti kalau 30 hasta berarti 13,5 meter, saudara. Tinggi nih, saudara. Berarti gedung besar ini ya. Gedung itu tutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Jadi kuat sekali, saudara, kokoh ya. Ada pula 3 sejajar jendela berbidai, jendela berhadapan dengan jendela 3 kali, dan semua pintu dan jendela lagi sempat bangunnya. Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai saka 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah dia. Jadi banyak ruangan, saudara. Ya, luar biasa besarnya ini. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat dimutuskan hukum, balai pengadilan yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit.
dan gedung kediamannya sendiri di pelataran yang lain lebih sebelah dalam lagi dari bala itu adalah sama buatannya. Dan bagi anak Fir'aun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan bala itu. Wah, Salomo mencintai istrinya sehingga dibangunnya gedung yang sama dengan bala itu. Wow, diberkati luar biasa, saudara. Jadi kita senang baca Alkitab makin mengerti, ya, bahwa semua bisa terjadi. Saya yakin atas izin Tuhan. Diberkati Salomo dengan berkat yang berlimpah. Demikian Bapak Ibu Saudara, dengan yakin dengan membaca Alkitab ini, setiap kita juga sama diberkati. Kalau Raja Salomo diberkati, sama cintanya Tuhan tidak pernah berubah. Kalau Tuhan cinta kepada Raja Salomo, asal yang membedakan itu cintanya kita kepada Yesus. Kalau Yesus cinta kita, sama. Ya, cintanya Tuhan itu dahsyat ajaib. Tapi kita manusia yang kurang meresponkan cinta Tuhan. Beda-beda. Ya, saudara cinta kepada Tuhan berapa persen? Saya cinta Tuhan sungguh-sungguh. Biar Roh Kudus kan tuntun hidup kita. Supaya senantiasa kita mau lebih dalam dengan Yesus. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal. Yang sesuai dengan ukuran batu, padi, gergaji dengan gergaji. Dari sebelah dalam, dari segala luar. Dari dasar sampai ke atas. Dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung dari batu yang mahal-mahal. Batu yang besar-besar. Batu yang 10 hasta dan batu yang 8 hasta. Wah, batunya aja sampai berapa meter, saudara. Ya, 10 hasta berarti kan 4,5 meter batu ini. Ya, 8 hasta berarti 3 meter lebih, saudara. Wah, dahsyat besar-besar ini. Batu sampai sekian meter, saudara. Bayangkan ini. Berarti kokoh sekali, luar biasa. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal. Berukuran batu padan. Kalau juga batu yang mahal, berarti ini batu yang khusus, saudara. Ya, tidak main-main ini. Ayat 12 terakhir. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balai, disebut rumah Tuhan dan balainya. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena saya yakin diperkenan sama Tuhan. Karena apa? Membangun rumah Tuhan. Jadi artinya Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semua akan utama. Yang penting di sini kita belajar, saudara. Belajar kita memprioritaskan Tuhan. Bapak Ibu bisa evaluasi diri ya. Bisa introspeksi diri kita. Mari kita mau refleksi diri kita sebelum kita akhiri 2024. Apakah selama ini kita di tahun 2024 mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mari kita evaluasi diri, refleksi diri, kita merenung. Mari kita biar komitmen kita di tahun 2025 mau cinta Tuhan lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, ya. Dan saya dengan istri saya, dengan anak saya komitmen untuk lebih dalam dengan Tuhan, membangun sebuah keluarga, lebih cinta Tuhan, lebih dalam dengan Yesus, jauh dari dosa, makin mau lebih cinta Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Itu aja kerinduannya, menyenangkan hati Tuhan, ya, selaras dengan firman Tuhan. Carilah kerajaan Allah, carilah perkenanan Tuhan, pikirkan perkara di atas. Makin mendekati kedatangan Tuhan, saudara-saudara, makin dekat kedatangan Tuhan. Udah usia manusia makin bertambah, makin mendekati titik akhir, berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus, kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua, amin. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh haleluya, segala puji syukur bagimu, haleluya. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagimu, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Besok harinya Tuhan, minggu yang terakhir di 2024. Mari kita berbondong-bondong datang kepada Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Sampaikan komitmen baru dengan Tuhan. Tuhan, Roh Kudus tuntun hidupku menghadapi sampai tanggal 31 Desember dan memasuki tahun yang baru 1 Januari 2025 bersama Yesus. Komitmen baru kita mau lebih dalam dengan Yesus. Kita lebih cinta Tuhan, hidup mencari perkenanan Tuhan, sehingga kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.